Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Ulianda, NIM 2019161003. Saya dari kelas 4A Prodi Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan teknik dan bentuk evaluasi. Teknik dan bentuk evaluasi itu terdiri dari yang pertama itu tes. Tes itu terdiri dari tes tertulis yang dibagi lagi menjadi tes objektif dan dibagi lagi menjadi BS, PG, menjodohkan, dan jawaban singkat. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari tes. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item dan serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban tersebut menghasilkan nilai tentang perilaku peserta didik tersebut. Tujuan dari tes standar adalah bisa dilihat dari sudut penyusunannya. Tes hasil belajar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu tes buatan guru dan tes standar. Yang pertama, tujuan tes standar yaitu untuk mengukur kedudukan belajar murid dibandingkan dengan teman-temannya sekelas, setingkat sekolah, atau setingkat dari beberapa sekolah. Tes ini dilakukan pada tingkat tertentu dan waktu tertentu. Yang kedua ada mengukur kemajuan yang dicapai dalam mata pelajaran tertentu. Jika telah selesai membahas satu atau setiap beberapa pokok. Yang kedua yaitu untuk mengukur kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jika telah selesai membahas beberapa pokok bahasan dari mata pelajaran tertentu, guru bisa memberikan ulangan harian atau ulangan umum pada setiap semester. Ada kala tes itu diberikan beberapa kali sehingga kemajuan dan kemunduran prestasi belajar umum dilakukan oleh setiap guru atau instruktur dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk laporan kemajuan belajar murid ataupun untuk keperluan seleksi. Yang terakhir itu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai materi belajar tertentu secara luas. Tes ini berisi materi-materi yang disusun dari yang mudah sampai yang tersukar serta terdiri atas cakupan yang luas. Dan ada juga perbedaan antara tes standar dan tes buatan guru yang akan saya jelaskan. Tes standar yaitu berdasarkan isi dan tujuan-tujuan yang bersifat umum. Jika tes buatan guru berdasarkan isi dan tujuan-tujuan yang bersifat khusus. Yang kedua dari tes standar mencakup pengetahuan dan kecakapan yang luas. Jika di tes buatan guru mencakup pengetahuan dan kecakapan yang khusus. Yang ketiga dari tes standar dikembangkan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. Dari tes buatan guru yang ketiga dikembangkan oleh seorang guru tanpa bantuan dari luar. Yang keempat dari tes standar, item-item sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. Yang keempat ada dari tes buatan guru, item-item jarang diuji cobakan sebelum menjadi bagian tes tersebut. Yang kelima dari tes standar memiliki derajat kesahihan dan keandalan yang tinggi. Dari tes buatan guru yang kelima ada memiliki derajat kesahihan dan keandalan yang rendah.
Yang terakhir, dari tes standar memiliki ukuran-ukuran bermacam-macam kelompok yang secara luas mewakili performa seluruh daerah. Yang terakhir, dari tes buatan guru biasanya terbatas pada kelas atau satu sekolah sebagai suatu kelompok pemakainya. Itu dia perbedaan dari tes standar dan tes buatan guru. Yang selanjutnya masuk ke dalam tes tertulis atau writer test. Tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis ini diberikan kepada seorang dan sekelompok peserta didik pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. Yang pertama yaitu ada tes uraian. Secara garis besar ada dua bentuk tes tertulis, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh tes objektif. Tes esai sering disebut juga bentuk uraian karena menuntut anak untuk menguraikan jawabannya dengan kata-kata sendiri dalam bentuk teknik dan gayanya sendiri. Teknik esai sering juga disebut tes subjektif. Ada dua bentuk, yaitu tes esai terbatas dan tes esai tak terbatas atau bebas, sering disebut bebas. Yang pertama, uraian terbatas, misalnya sebutkan fungsi komputer bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Uraian bebas, coba uraikan perkembangan pendidikan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang. Dan ada juga pertanyaan, bagaimana peranan teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah-masalah pokok pendidikan. Untuk mengoreksi tes esai itu ada 3 cara juga yang digunakan, yaitu Wool method, yaitu metode per nomor. Di sini guru mengoreksi pekerjaan murid untuk setiap nomor. Misalnya, kita mengoreksi nomor 1 untuk seluruh siswa. Kemudian nomor 2 untuk seluruh siswa dan seterusnya. Yang kedua ada separated method, yaitu metode per lembar. Di sini guru mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik sampai selesai. Yang terakhir ada cross method, yaitu metode bersilang. Yang terakhir ada cross method, yaitu metode bersilang. Guru mengoreksi jawaban peserta didiknya dengan jalan menukarkan hasil koreksi aktif secara korektor kepada korektor yang lain. Seperti tukaran jawaban gitu. Di samping metode-metode di atas, ada juga metode lain untuk mengoreksi jawaban bentuk uraian, yaitu yang pertama ada analytical method, yaitu guru atau instruktur sudah menyiapkan sebuah model jawaban, kemudian dianalisis menjadi beberapa langkah yang terpisah, dan bagi setiap langkah disediakan skor-skor tertentu. Setelah satu model jawaban tersusun, maka jawaban masing-masing peserta didik dibandingkan dengan model jawaban tersebut. Kemudian diberi skor sesuai dengan tingkat kebenarannya. Yang kedua yaitu ada sorting method, yaitu metode memilih yang digunakan untuk memberi skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi-bagi menjadi unsur. Jawaban-jawaban peserta didik dibaca secara keseluruhan. Kebaikan dari tes esai tersebut antara lain menyusun soalnya relatif mudah dan guru dapat menilai kreativitas siswa, menganalisa dan mengsintesa suatu soal. Adapun kelemahannya yaitu sukar sekali dinilai secara tepat dan komprehensif dan
ada cenderung guru untuk memberikan nilai seperti biasanya. Di sini ada beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item tes esai. Yang pertama, materi yang akan diujikan hendaknya materi yang kurang cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. Misalnya, kemampuan peserta didik untuk menyusun pendapatannya mengenai suatu masalah, hasil pekerjaan peserta didik tersebut setelah mengadakan suatu kegiatan seperti peninjauan, kerja nyata, dan sebagainya. Kemampuan peserta didik dalam hal mengarang, kecakapan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas dan mudah dipahami sehingga menimbulkan kebimbangan pada peserta didik. Misalnya, apa perbedaan antara mutu pendidikan dan pendidikan mutu? Yang ketiga yaitu jangan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih beberapa item dari sejumlah item yang diberikan, sebab cara tersebut tidak memungkinkan untuk memperoleh skor yang dapat dibandingkan. Yang terakhir ada persoalan dalam item tes esai hendaknya pada hal-hal seperti menelaah persoalan, melukiskan persoalan, menjelaskan persoalan, membandingkan dua hal atau lebih, mengemukakan kritik terhadap sesuatu, menyelesaikan suatu percobaan seperti menghitung, membuat contoh, mengenal suatu pengertian, memecahkan suatu persoalan. Di sini kita masuk ke dalam tes objektif. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pertanyaan yang belum sempurna. Tes objektif ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi atau jawaban singkat. Yang pertama yaitu bentuk benar salah. Di bawah ini ada sejumlah pertanyaan yang mengandung dan kemungkinan jawaban benar atau salah. Anda diminta untuk menentukan jawaban masing-masing pertanyaan tersebut benar atau salah. Jika benar, tuliskan tanda tambah. Sebaliknya, jika salah, tuliskan tanda 0 di depan nomor masing-masing pertanyaan itu. Nomor 1 dan 2 adalah contoh bagaimana caranya mengerjakan soal-soal selanjutnya. Ada juga bentuk yang jawabannya sudah disediakan. Jadi para peserta didik tinggal memilih dengan memberikan tanda silang. Contohnya, yang pertama yaitu ada B strip S, studi evaluasi identik dengan studi statik. Jadi di situ kita tinggal menjawab apakah itu benar atau salah. Kalau misalnya benar, S-nya disilang. Jika jawabannya salah, yang B-nya yang disilang, begitu. Nah, dalam kebaikan bentuk B dan S ini mudah disusun dan dilaksanakan karena itu banyak digunakan, dapat mencakup materi yang lebih luas, dapat dinilai dengan cepat dan objektif, banyak digunakan untuk mengukur fakta-fakta dan prinsip-prinsip. Dan adapun kelemahan dari bentuk B dan S ini adalah ada kecenderungan peserta didik untuk menjawab coba-coba. Pada umumnya soal memiliki derajat keandalan yang rendah, kecuali jika itemnya banyak sekali. Sering terjadi kekaburan karena itu sukar untuk menyusun item yang benar-benar jelas. Ada beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item bentuk B dan S. Yang pertama, dalam menyusun item bentuk benar dan salah, isi hendaknya jumlah item cukup banyak sehingga dapat
Yang pertama ada dalam menyusun item bentuk benar salah ini hendaknya jumlah item cukup banyak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sebaiknya jika jumlah item kurang dari 50 buah, kiranya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, jawab jumlah item yang benar, salah, dan yang salah hendaknya sama. Yang ketiga, berilah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. Yang keempat, hindarkan pertanyaan yang terlalu umum dan kompleks. Yang terakhir ada hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dihendaki, misalnya biasanya atau kata umumnya dan kata selalu. Ada juga kelemahan yang paling menyolok dari bentuk benar salah, yaitu sangat mudahnya ditebak tanpa dapat diketahui oleh korektor. Untuk menghilangkan kelemahan itu, maka harus menambahkan pada item benar salah ini dengan koreksi. Yang selanjutnya ada bentuk pilihan ganda. Soal tes bentuk pilihan ganda digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk pilihan ganda terdiri atas pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban. Pembawa pokok persoalan dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan dapat pula dalam bentuk pernyataan yang belum sempurna yang sering disebut STEM. Ada beberapa jenis bentuk dari pilihan ganda ini, yaitu distractor, yaitu option yang bukan merupakan jawaban yang benar. Yang kedua ada analisis hubungan antar hal, yaitu untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dengan alasan, atau sering disebut sebab akibat. Yang ketiga ada variasi negatif, yaitu setiap pernyataan dan pertanyaan mempunyai beberapa kemungkinan jawaban dua, disediakan satu kemungkinan jawaban yang salah. Tugas testi adalah memilih jawaban yang salah tersebut. Yang keempat ada variasi berganda, yaitu memilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya betul, tetapi ada satu jawaban yang tugas testi melihat jawaban yang paling betul. Yang terakhir ada variasi yang tidak lengkap, yaitu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Jadi tugas testi adalah mencari satu kemungkinan jawaban dan melengkapinya. Seperti contoh analisis hubungan antar hal. Pada soal di bawah ini terdapat kalimat yang terdiri atas pernyataan dan alasan atau sebab akibat. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pernyataan. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi alasan bukan merupakan sebuah pernyataan. Jika pernyataan benar, tetapi alasan salah. D. Jika pernyataan salah, tetapi alasan benar. E. Jika pernyataan yang salah dan alasan yang salah. Di sini saya mengambil contoh yang analisis hubungan antar hal. Pada soal di bawah ini terdapat kalimat yang terdiri atas pernyataan, sebab, akibat, atau pernyataan dan alasan. Yang A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pernyataan. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi alasan bukan merupakan sebab dari pernyataan. C. Jika pernyataan benar tetapi alasan salah. D. Jika pernyataan salah tetapi alasan benar.
E jika pernyataan salah dan alasan salah. Soalnya yaitu Gubernur Jawa tinggal di Bandung sebab Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Penjelasannya, Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung merupakan pernyataan yang benar. Dan yang kedua, Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan alasan yang benar dan merupakan sebab dari pernyataan. Jawabannya jadi yang betul adalah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan alasan merupakan sebab dari pernyataan. Kebaikan dari tes bentuk pilihan ganda yaitu cara penilaian dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan objektif, serta kemungkinan testi menjawab dengan tekanan dapat dikurangi. Kelemahannya adalah kebanyakan hanya digunakan untuk menilai ingatan saja, sukar menyusun tes, dan benar-benar baik serta memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Dan di sini ada beberapa petunjuk praktis dalam menyusun item tes bentuk pilihan ganda. Yang pertama ada jangan memasukkan materi yang tidak relevan dengan apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua ada pernyataan pada soal seharusnya merumuskan persoalan yang jelas dan berarti. Yang ketiga adalah pernyataan dan alternatif jawaban hendaknya merupakan kesatuan kalimat yang tidak terputus. Yang keempat, panjang alternatif jawaban pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada itemnya. Yang kelima, usahakan agar soal dan alternatif jawaban tidak mudah diasosiasikan. Yang keenam, ada dalam penyusunannya pola kemungkinan jawaban yang betul hendaknya jangan sistematis. Yang ketujuh, harus diyakini benar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Dan selanjutnya ada bentuk menjodohkan. Soal tes bentuk menjodohkan sebenarnya masih merupakan pilihan ganda. Perbedaannya adalah pilihan ganda terdiri atas item dan option. Kemudian testi tinggal memilih jawab salah option. Kemudian testi tinggal memilih salah satu option yang diberikan, sedangkan bentuk dari menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda. Kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan soal dan kolom sebelah kanan menunjukkan kolom jawaban. Kebaikan dari tes bentuk menjodohkan ini dapat dinilai dengan mudah dan objektif, serta relatif mudah disusun. Kelemahannya adalah ada kecenderungan untuk menekankan ingatan saja dan kurang baik untuk menilai pengertian guna membuat tafsiran. Di sini ada beberapa petunjuk praktis juga dalam menyusun soal bentuk menjodohkan. Yang pertama, petunjuk hendaknya jelas, singkat, dan tegas. Yang kedua, hendaknya kumpulan soal diletakkan di sebelah kiri, sedangkan jawaban di sebelah kanan. Yang ketiga, jumlah alternatif jawaban hendaknya banyak daripada jumlah soal. Yang keempat, susunlah item-item dan alternatif jawaban dengan sistematika tertentu. Misalnya sebelum pada pokok persoalan didahului dengan stem, atau bisa juga langsung pada pokok persoalan. Yang kelima, hendaknya seluruh kelompok soal dan jawaban hanya pada pokok persoalan. Yang terakhir, gunakan kalimat yang singkat dan langsung terarah pada pokok persoalannya. Yang terakhir ini adalah bentuk jawaban singkat dan melengkapi. Kedua bentuk tes ini masing-masing menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka-angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Soal bentuk jawaban
singkat biasanya dikemukakan dalam bentuk pernyataan. Contohnya kebaikan dari tes ini menunjukkan jawaban singkat dan melengkapi antara lain relatif mudah disusun, sangat baik untuk menilai kemampuan testi yang berkenaan dengan fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan terminologi, serta pemeriksaan dapat dilakukan dengan objektif. Dan jika kelemahannya yaitu pada umumnya hanya berkenaan dengan kemampuan mengingat saja, sedangkan kemampuan yang lain agak terabaikan. Pada soal bentuk melengkapi, jika titik-titik kosong yang harus diisi terlalu banyak, para testi sering terkecoh. Pemeriksaan lembar jawaban membutuhkan waktu yang cukup banyak. Ada beberapa petunjuk praktis yang dalam penyusunan soal bentuk jawaban singkat dan melengkapi ini. Yang pertama, hendaknya tidak menggunakan item yang terbuka sehingga ada kemungkinan testi menjawab secara terurai. Yang kedua, untuk item bentuk melengkapi hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku. Yang ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat. Yang keempat, jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu banyak. Pilihlah untuk masalah yang urgen saja. Yang kelima, pernyataan hendaknya hanya mengandung satu alternatif jawaban. Dan yang terakhir, dapat digunakan gambar-gambar sehingga dapat dipersingkat dan jelas. Nah, di sini cara mengoreksi bentuk tes objektif. Sesudah item tersusun, kemudian diadakan tes, maka selanjutnya kita mengoreksi jawaban siswa dari tiap item yang diberikan. Untuk mengoreksi jawaban tersebut, kita harus menggunakan kunci jawaban secara acuan dan patokan yang pokok. Jika kunci jawaban ini sudah disediakan, maka siapapun dapat mengoreksi jawaban tersebut secara tepat dan cepat. Kebaikan dari tes objektif ini adalah seluruh materi yang diajarkan dapat dinyatakan pada item-item tes objektif. Kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian dapat dihindarkan. Dan kelemahannya yaitu menyusun soalnya sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama. Ada kemungkinan testi mencontoh jawaban orang lain atau peserta didik mencontoh temannya yang lain dan berpikir pasif. Umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mentah dan dangkal. Baiklah, itu dia materi yang saya sampaikan tentang teknik dan bentuk evaluasi. Bila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.